Oke, Pak Iya, Krismanto, lu ini kan Muslim, iya, orang Jawa, iya benar. dan nikah dengan orang Tionghoa ya. Iya benar. Nah, jujur ya, sebelum lu nikah dengan orang Tionghoa, lu Mm. pernah gak punya prasangka negatif atau buruk terhadap orang Tionghoa? Ya mungkin ada, Hmm, tapi nggak seperti pada umumnya ya. Pada saat saya kecil itu lingkungan saya kan Tionghoa semua. hmm, Jadi mungkin mereka eh, Tionghoa itu menganggap gara-gara kejadian yang dulu itu tahun tahun 98 ya. ya tahun 97 sebelum itu ganjang-ganjang Cina lah. Jadi Hmm, menganggap orang kita yang pribumi itu ya dianggapnya sama semua. oh, Jadi saya mulai beranjak dewasa bergaul dengan teman-teman lingkungannya Tionghoa. Jadi saya mau mengubah stigma mereka bahwasanya tidak semua pribumi itu ya. sama gitu Ya, loh. ini keren ini statementnya keren. Karena kalau kita mau membawa perubahan itu gak gampang. Iya. Pernah kan lihat film apa Dragon Ball? Iya. Si Goku lawan semuanya, cuma dia sendiri, dia jadi Hmm. hero Hmm. dan itu gak gampang. Nah sekarang apa yang lu gak suka nih yang spesifik? Misalnya ada kejadian yang lu gak suka dari Tionghoa ada gak? Mungkin pola Ada, pikirnya atau budayanya atau sifatnya lah yang ada. buat lu, aduh, annoying banget ini. Ya betul. Nah, Karena kalau saya bilang yang nggak bisa hilang dari dulu sampai sekarang, suku Tionghoa itu lebih diskriminatif. hmm, Jadi lebih dia memilih walaupun eh, ini dalam konteks pekerjaan ya. Kita bekerja dalam lingkungan Tionghoa, dia lebih eh, mem- memprioritaskan sesama oh, daripada yang walaupun ya mungkin yang kita bilang itu oknum. hmm, hmm. Jangan jangan dianggap satu Semuanya. berbuat semua semua merasakan akibatnya Wah, ini gitu. orang Chinese kayaknya bisa komplain Pak Krismanto Iya, ini. Tapi gak apa-apa kan, ini iya, kan pendapat iya POV betul. dari masing-masing. Iya, Kembali lagi, ini kan oknum, tidak mm, semuanya. iya, Nah, kan Pak Krismanto ini menikah dengan orang Tionghoa. iya. Ada yang bilang kalau orang Muslim nikah sama orang Tionghoa itu pasti ada tekanan atau tekanan dari sisi agama atau budaya. Itu lu hadapinya gimana? Sebenarnya itu udah salah. Hmm, Sebenarnya seperti ini. Kalau kita di Islam yang Muslim itu memang seharusnya kita dalam berkeluarga itu wajib satu tiang satu agama. Ya kita hal agama itu kita tidak bisa kita paksakan hmm, masalah itu. Jadi kita kembalikan ke pasangan tadi apakah mau mengikuti agama dari pasangan yang akan bakalan jadi kepala rumah tangga. hmm. Jadi kalau dalam satu rumah tangga itu ada dua tiang agama, nanti kan yang kasihan anak-anaknya, Iya, iya. kan gitu. Jadi tidak Hmm, ada pilihan saya harus ikut kemana. Yang hmm. pasti kan membingungkan. Jadi kalau misalnya satu tiang agama, jadi eh, anak-anak pun ya bisa dengan fokus lah dengan agamanya Hmm, yang dari keturunan ayahnya. hmm, Jadi agama itu kalau dipaksakan, hal itu sama seperti tetangga saya. iya. Menikah dengan suku Jawa, gara-gara menikah itu dia masuk Islam. Hmm. Setelah masuk Islam tapi tidak full, dia kembali lagi ke Karena agamanya. imannya gak di sana. Iya Dia nikah betul. karena ikut suami tanpa dia mengenal agama Islam Iya itu apa. betul. Cuma gua gak ngerti kenapa banyak kasus pernikahan Islam sama non-Islam Mm-mm. yang non-Islam ini tanda kutip ya Mm. harus mengalah mengikuti Islam. Kenapa? Itu ada Itu peraturan kah atau agama? sebenarnya begini, kalau Hmm. di Indonesia itu kan hanya mengakui satu dalam pernikahan itu satu agama. Iya. Nah, kalau kalau secara apa ya catatan sipil kalau dia Hmm. dua agama. Jadi alangkah baiknya dalam satu keluarga itu ya satu agama. Hmm. Sebenarnya agama itu tidak bisa dipaksakan dan di Islam mengajarkannya itu eh, tidak harus dipaksakan. Nah, Hmm. jadi dia pure dari diri dia sendiri untuk Ingin masuk masuk Islam Islam. mengikuti Jangan nanti di ya. belakang hari kalau ada paksaan, Hmm. di saat nanti dalam rumah tangga ada cekcok atau apa, Ya. ujung-ujungnya nanti itulah karena kamu Ya. memaksakan agama,
saya ikut kamu, tapi saya Hmm. tidak bisa ini gara-gara seperti itu. Oh ya, nanti ujung-ujungnya kasihan ke keluarganya Iya ya. betul. Nah, ada satu lagi yang gua agak ngerti. Hmm, Ada beberapa oknum agama Islam, hmm, ini oknum ya. hmm. Ketika ada non-muslim makan di depan mereka saat puasa, mereka itu bisa ngamuk, bisa protes. Makanya di berita itu kan banyak orang bubarkan warung, bubarkan restoran, padahal yang buka restoran itu kan non-muslim. Kenapa mereka itu disalahkan? Menurut Pak Krismanto ini salah siapa? Oknum muslim yang marah ketika ada orang lain makan pas di jam puasa, atau non-muslim yang makan di depan umat muslim ketika pas puasa. Oke. Nah, karena ketika contoh bapak lagi puasa nih, gua makan di depan lu, itu kan menguji iman lu. Iya, Kalau lu berhasil lewat, kan baik untuk lu juga. iya betul. Nah, Jadi saya jawab iya. ya kalau seandainya nanti ada yang salah mungkin Ini seru mohon nih, seru. mohon diperbaiki ya Iya. bagi netizen-netizen. Ini saya bukan ahli agama, mungkin ini dari segi eh, pola pikir saya. Jadi dalam hal masalah itu kalau kita yang berpuasa dan kemudian yang masalah buka warung makan pada saat sebenarnya itu menguji kita dalam hal toleransi. Ya, ya mereka juga kalau tidak berusaha, tidak membuka warung itu, gimana mereka mau Dapat uang. menghidupkan Iya. keluarga mereka? Iya. Ya kalau kita larang, itu kan berarti kan kita salah satu perbuatan yang tidak boleh juga. Di agama manapun pasti dilarang. Iya, benar. Jadi yang intinya ya saling menghargai. Ya salah satu caranya ditutup pakai kain atau apa menghargai. Jadi untuk yang berpuasa itu hal sebagai cobaan. Ya, jadi kita harus dalam arti bukan dari segi apa, itu cobaan dari segi emosi. Ya, bagaimana kita menanggapi ada teman yang kita berpuasa, dia makan di depan kita. Mungkin kan dia juga gak terbiasa dengan hal itu, mungkin itu pola pikirnya terlalu pendek. Jadi kita harus masa sekarang ini harus kita terbuka. Iya, benar. Jadi kita negara ini bukan negara Islam. Kita negara memang mayoritas Islam, cuma kita banyak suku, banyak agama. Iya. Jadi kita dengan cara saling menghargai, toleransi yang bagus, otomatis negara akan damai, akan Iya, aman. Sama seperti di Bangka Belitung. Itu kalau boleh dibilang mayoritas itu Chinese non-Muslim. Cuma mereka saling menghargai. Kenapa bisa rukun, bisa saling membantu gitu loh. Di saat rumah ibadah itu masjid, vihara, gereja. Tapi Jadi rukun ya? rukun. Jadi di saat mereka ada hari-hari besar itu saling membantu. Bukan gitu. malah saling menghakimi ya? Iya benar. Iya, karena menurutku orang semakin ngerti agama, dia itu harusnya lebih bijaksana. Iya, betul. Bukan malah semakin pintar menghakimi. Iya. Nah, ini ada satu lagi. Mungkin ini agak pro dan kontra ya. Iya. Menurutku, Islam itu agama yang indah. Gua ketemu banyak orang Islam, mereka sopan dan mereka tutur katanya tuh baik. Pokoknya agama yang sangat indah. Tapi ada beberapa oknum yang suka mengeluarkan statement bahwa Islam adalah teroris. Nah, menurutku ya itu karena faktor Hollywood. Mereka suka memakai orang Arab sebagai karakter teroris. Mereka cuci otak kita dengan media, dengan film. Nah, hari ini Pak Krismanto ada gak pesan-pesan untuk netizen yang benci Islam atau yang anggap Islam itu teroris? Padahal mereka gak tahu apa-apa tentang Islam. Oke. Gak pernah berteman dengan umat muslim, semua gak pernah, hanya telan mentah-mentah dan mengeluarkan statement teroris itu. Oke.